Hai guys, perkenalkan, namaku Stefani. Hari ini aku bakal sharing tentang preparation wedding. Tema sharingku hari ini aku beri judul Plan Your Dream Wedding. Semuanya ini based on personality kita masing-masing. Topik yang akan aku angkat hari ini terdiri dari 3. Yang pertama color scheme, yang kedua indoor atau outdoor, yang ketiga wedding theme. Nah, karena wedding menyangkut banyak hal, jadi dalam memplanningkan satu wedding akan lebih baik disimpan di satu tempat. Sebelum memulai, aku kasih tips beberapa tempat rekomendasi atau tools yang bisa kalian pakai untuk menyimpan plan board kalian. Yang pertama, aplikasi Pinterest. Aplikasi ini yang paling sering aku pakai untuk menyimpan planning aku yang aku inginkan, terutama untuk weddingku. Yang kedua, boleh juga kalian menyimpan itu di cloud atau aplikasi data storage lain yang biasa kalian pakai, yang kalian nyaman, misalnya Google atau Box, ya anything yang kalian nyaman, kalian boleh pakai itu secara online supaya lebih go green juga kan. Yang ketiga, mungkin kalian lebih suka untuk print it out dan tempel itu di jurnal. Well, that is okay. Anything yang kalian nyaman, kalian boleh lakukan itu. Pembahasan pertama tentang color scheme atau skema warna. Skema warna atau color scheme mengandung 3-4 warna yang paling kamu sukai untuk dapat diaplikasikan ke dalam ornamen, dekor, atau pakaian, atau perintilan kecil dalam wedding kamu. Nah, ini adalah beberapa contoh color scheme yang bisa aku tunjukkan pada kalian. Dan hal yang paling penting menurutku adalah di sini jangan sampai warnanya bertabrakan dan gak nyambung. Tapi semuanya kembali kepada kalian, personality masing-masing kalian, karena ini adalah future wedding kalian. Intinya, kamu dan pasangan harus sepakat ya untuk ini. Setelah color scheme, kalian boleh planningkan juga wedding kalian mau diadakan indoor atau outdoor. Nah, setelah itu kalian boleh planningkan tentang tema wedding kalian. Di sini aku akan memberikan beberapa contoh tema wedding yang hopefully bisa jadi rekomendasi buat kalian. Tema wedding yang pertama yaitu klasik. Tema wedding ini masih banyak diminati orang-orang. Alasannya karena sifatnya yang timeless. Meski terjadi perubahan zaman, tapi di saat kita flashback melihat kembali, itu nggak lekang oleh perubahan zaman. Meskipun tampilannya agak formal ya. Untuk tema wedding klasik, meskipun teridentik dengan indoor party, tapi kalian juga bisa mengadakannya secara outdoor. Biasanya pada wedding theme ini terdapat lampu-lampu hias gantung dan terdapat centerpiece bunga-bunga yang berukuran besar. Ini adalah beberapa contoh wedding dress yang bisa dijadikan referensi bagi kalian yang menyukai tema wedding klasik. Bila dilihat, potongannya, modelnya, semuanya lebih terkesan rapi, formal. Dan bila dilihat lagi, sangat amat timeless. And the next one, yang udah gak asing lagi tema weddingnya, dan masih ngetrend juga, yaitu rustic wedding theme. Arrangement yang simple, tapi masih romantis dan sweet, kesannya yang ditampilkan membuat tema wedding ini masih diminati orang-orang. Nah, biasanya bunga-bunga yang ditemui pada tema wedding ini gampang dicari. Misalnya itu baby breath, dan masih menonjolkan perpaduan bunga dengan daun-daun yang mendominasi juga. Nah, untuk referensi yang bisa kalian cari-cari,
Kalau misalnya kalian ketik rustic wedding theme di aplikasi Pinterest, mostly yang akan muncul adalah outdoor wedding party. Tapi nggak menutup kemungkinan tema wedding ini bisa dijadikan untuk indoor wedding juga. Dari tema wedding ini, perpaduan kayu, daun, dan bunga-bunga simple seperti baby bread maupun roses, hydrangea, ataupun peony dalam dekorasi dan ornamennya pun turut membuat kesan simple tapi romantis itu muncul. Nah, tema ini cocok bagi kalian yang suka dengan hal-hal detail namun simple juga, dan tipikal orang yang suka sesuatu yang sweet, romantis. Seperti yang bisa kalian lihat, dari wedding dress ini pun masih menonjolkan kesan yang simple tapi tetap elegan dan romantis juga. Tema wedding ketiga yaitu bohemian. Style bohemian sendiri sudah mulai dari tahun 1800-an di Eropa Tengah. Pada umumnya, orang-orang sering salah kaprah antara bohemian dan rustic karena penggunaannya pada wedding-wedding yang ada sering dikombinasikan. Namun, sesungguhnya tema bohemian sendiri lebih sifatnya ke etnik. Bisa kita lihat dari penggunaan dekorasi yang dipilih, misalnya ada tanaman bulu-bulu padi, serta kursi-kursi besar yang etnik banget. Sebenarnya untuk perpaduan tema wedding ini, semuanya itu kembali lagi pada selera dan personality kalian masing-masing ya. Ornamen lain yang identik pada tema wedding bohemian ini yaitu kain rumbai-rumbai putih dan dreamcatcher. Selain itu juga, tenda putih yang lucu-lucu seperti yang kalian lihat saat ini juga dapat dipakai untuk menjadi photo booth pada wedding kalian. Dalam tema wedding ini, khususnya untuk pakaian pria, cenderung warnanya lebih ke coklat-coklatan. Untuk wedding dress calon pengantin wanita, bisa dilihat penggunaan kain-kain dan motifnya pun lebih ke etnik dan unik. Tema wedding keempat yaitu minimalis. Tema wedding ini diperkirakan akan ngetren ke depannya karena sifatnya yang modern, simple, dan gak ribet. Khususnya para kaum pria akan sangat menyukai tema wedding ini. Untuk pemilihan jas dari pria dapat disesuaikan pada color scheme yang kalian miliki juga. Sesuai dengan namanya minimalis, penggunaan skema warna pun tidak banyak dalam tema wedding ini. Kebanyakan dari hasil pencarianku, tema wedding ini menggunakan warna putih, hitam, dan gold. Sehingga kesan visual dari tema wedding ini adalah bersih, modern, dan classy. Nah, kalau kalian suka dengan tema minimalis, ini adalah beberapa contoh wedding dress yang bisa jadi referensi kalian. And the last wedding theme yang aku mau sharekan ke kalian yaitu natural wedding theme. Sebenarnya masih banyak tema-tema wedding lain yang kalian bisa explore sendiri baik Google atau Pinterest app atau apapun itu. Jadi di tema wedding ini cocok buat kalian yang mungkin kurang doyan dengan bunga-bungaan, tapi lebih suka sesuatu yang back to nature. Tanaman-tanaman hijau, atau apapun itu yang lebih ke simple dan natural. Kalau dekorasi-dekorasi natural theme ini, seperti namanya pun lebih ke hijau-hijauan, jadi lebih banyak dipakai dedaunan. Dan untuk jas dari calon pengantin pria akan lebih baik menghindari warna hitam, tapi kembali lagi pada kesepakatan kalian bersama dan color scheme yang sudah kalian buat. Sebenarnya untuk jas pria kembali ke color scheme masing-masing ya, dan tergantung personality kalian seperti apa. Karena as we know, pakaian pria lebih gampang tentunya daripada wedding dress wanita yang
bermacam-macam ragamnya, bentuknya, dan modelnya juga. Dan ini adalah beberapa referensi bagi kalian yang mau memilih wedding theme natural. Pola dari wedding dress pun lebih ke daun-daun dan lebih kesannya natural. So, that's all sharing aku tentang plan your dream wedding. I hope wedding planningnya tidak hanya ada dalam imajinasi, tapi kalian mencoba membuatnya, menuangkannya ke dalam satu mood board juga. Dan semoga sharingku ini juga bermanfaat buat kalian dan future kalian. Dan kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah atau DM me through my Instagram yang akan aku sertakan juga di layar kaca kalian. Thank you for the time udah dengerin sharing ini juga. And goodbye.